Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan update progresan YS di styrofoam box. Ini sudah saya tempatkan di sini selama kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jadi waktu ini saya akan mengikuti saran dari Hendra Bong yang waktu ini kalian lihat di video saya itu YS progress dan red progressnya itu pada saat ditempatkan di styrofoam box itu hasilnya bagus sekali. Jadi saya mengikuti semua saran dari dia. Jadi ini ikan baru 3 bulan di sini. Jadi sekarang saya akan angkat terlebih dahulu lalu pindahkan ke sini. Ini tank sudah saya siapkan di sini dengan air jernih karena styrofoam saya ini bagian depannya tidak terdapat kaca, jadi agak susah melihat ikan ketika dari atas, tapi tetap kok cahaya matahari masuk dari atas. Tapi terlebih dahulu saya akan membersihkan ini daun mata lelenya. Ini banyak sekali karena ini full terkena sinar matahari, tapi ini dari siang sampai sore aja karena ini terhalang oleh tembok di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tanaman yang sering saya gunakan di tank yang saya tempatkan di indoor. Jadi tanaman ini cepat sekali berkembang biak di outdoor. Jadi ini padahal ini sering saya sering saya bersihkan setiap 1 bulan sekali. Ini 2 minggu sekali aja cepat sekali gini pertumbuhannya berkembang biak. Jadi ini dia mata lele. Nah, ini dia. Ini masih banyak nih saya buang-buang. Jadi bagi teman-teman yang seputaran Denpasar atau seputaran Bali yang ingin mendapatkan tanaman mata lele seperti ini, daripada saya buang-buang, silahkan langsung ambil ke rumah saya. Daripada ketimbang kalian beli perbungkusnya 5.000, mending kalian ambil ke sini. Silahkan selama stok persediaan masih banyak. Contoh seperti ini. Ini di dalamnya ada red nih. Sekarang saya akan bersihkan, saya akan buang. Lihat. Nih, segini. Sampai ikan nggak kelihatan. Nah, itu ada ikannya tuh. Si red. Nah, bersihin aja. Sisain aja segitu. Nanti lagi sebulan full dah banyak. Ini juga. Nah, ini dia tanaman mata lele. Bagi kalian yang berminat silahkan langsung merapat ke lokasi ketimbang saya buang. Ini saya kumpulkan di ember seperti ini. Silahkan bagi yang berminat langsung aja chat di Instagram saya di Denpasar Snakehead Club. Nanti saya akan kirimkan nomor WA serta lokasi. Oke, jadi itu saya sisakan hanya sedikit itu juga, tapi itu kosong tidak isi ikan. Ini saya diamkan selama 2 minggu aja, ini udah full tumbuhan mata lelenya berkembang biak. Jadi kita lanjut ke sini. Ini ada YS progresan, sudah saya tempatkan dari 3 bulan yang lalu. Jadi mana dia nih? Nggak kelihatan. Oh itu dia. Nah itu dia di bawah. YS ini saya beli di Kakak Aquatic 3 bulan lalu, kalau nggak salah size-nya itu masih 10 cm. Sekarang saya akan angkat dan pindahkan ke akuarium. Kurang tahu juga perkembangan cabungnya itu seperti apa dan size-nya itu udah berapa, karena susah sekali melihat di sini. Nah, jadi di sana ada red dengan size 8-9 cm, baru 2 minggu. Jadi nanti 3 bulan sekali akan saya update kembali. Jadi bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara saya dan cara Hendra Bong, waktu ini saya juga sempat sharing. Jadi ini styrofoam box. Di dasarnya itu saya isikan pasir malang merah. Yang hitam-hitam ini namanya waterproofing atau cat yang tidak tembus air. Jadi ini kalian bisa dapatkan di toko cat terdekat di daerah Anda. Jadi ini wajib kalian isi karena
styrofoam box ini jika tidak dilapisi dengan waterproofing, nanti lama-kelamaan dia akan rembes atau bocor. Nah ini kan nah itu di bagian pinggir-pinggirnya itu saya lubangi karena biar nggak terlalu naik airnya ke atas. Jadi ketika air hujan masuk, jadi meluber ke sana biar dapat gini spasi untuk ikan itu mengambil nafas. Jadi ini seperti biasa, tumbuhan mata lele juga isi ganggang air atau ganggang ekor tupai juga saya isikan sedikit. Tapi lama kelamaan contoh seperti ini. Nah, lama kelamaan lumut pasti akan tumbuh seperti ini. Nah, ini dia. Lumut ini ya? Lumut halus seperti rambut. Jadi ketika tumbuhan mata lele ini sudah banyak, saya akan pasti buang sebagian, hanya sisakan sedikit seperti ini karena dapat menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam styrofoam box. Lalu untuk ganggang ekor tupai, ketika sudah banyak seperti ini, sudah berkembang biak, sudah semakin panjang, saya akan sisakan hanya sedikit. Lalu rambut halus, nah ini saya cek setiap 1 bulan sekali. Jika pertumbuhan lumut halus seperti ini terlalu banyak, saya akan buang, saya akan singkirkan, hanya sisakan sedikit untuk tempat amoniak. Nah jadi seperti itu. Nah ini kan banyak sekali nih, ada juga kapu-kapu nih. Nah ini dia, lumut halus ini pasti menyelimuti ganggang ekor tupai. Jadi kalau sepengalaman saya ya tentang ganggang ekor tupai, ketika kalian menempatkan ikan di outdoor tanpa menambahkan ganggang ekor tupai, pasti airnya itu cepat sekali berubah menjadi warna hijau. Jadi yang paling aman itu lumut tumbuh di pinggiran styrofoam ini nggak masalah, yang penting airnya jernih. Jadi sepengalaman saya ini, ganggang ekor tupai dapat mengikat alga atau lumut yang bercampur dengan air. Jadi seperti itu kan, ada tuh kadang ketika kita menempatkan styrofoam box atau akuarium di outdoor, airnya itu hijau. Nah serta pinggirannya itu hijau tipis-tipis. Nah itu yang jadi masalah berat, airnya harus kita ganti dan segala macam. Kalau gini kan aman. Nah jadi seperti ini, airnya tetap jernih, walaupun pinggir-pinggirannya tebal ditumbuhi lumut, itu nggak masalah, kita nggak perlu ganti air. Jadi itu fungsinya ganggang ekor tupai. Jadi lumut yang bercampur dengan air pasti akan diikat oleh dia. Jadi styrofoam box ini saya tidak pernah ganti air selama sudah 3 bulan, makanya kondisinya seperti ini. Airnya tetap jernih dikarenakan beberapa tumbuhan ada di dalamnya, serta ini air hujan tetap selalu masuk karena atasnya itu tidak ada penghalang. Ketika musim hujan itu jarang tiba, airnya kan surut nih. Surut bukan karena rembes, tapi karena penguapan. Ketika air di suatu wadah terkena sinar matahari secara terus-menerus, pasti akan melalui proses penguapan, jadi airnya itu akan semakin pendek. Jadi ketika airnya itu sudah setengah, saya pasti akan menambahkan air baru secara langsung. Udah kemungkinan besar ketika nanti sudah 6 bulan baru saya akan kuras 80%. Jadi saya akan tambahkan air baru sebanyak 80% itu tadi. Jadi ini saya tidak pernah kuras selama 3 bulan, saya hanya menambahkan air sedikit demi sedikit ketika air tersebut surut. Oke, sekarang kita coba angkat dulu YS ini, kita lihat gimana perkembangannya. Ayo masuk. Nah ini dia. Kalau dari atas susah. Udah ada beberapa cabung. Tunggu dulu. Nah itu dia. Lumayan dah besar. Itu udah ada cabung tipis-tipis. Nah itu dia.
kalian bisa lihat sendiri di bagian bawah bar. Ini barnya rapi sekali, simetris, 999. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri 999 9 semuanya. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan tuh, sama juga, bentuknya sama, jumlahnya sama. Nah, jadi ini dia. Sudah lumayan ditumbuhi cabung. Nah, itu dia, kalian bisa lihat sendiri, semua bar sudah ada cabung tipis-tipis. Ya lumayan lah. Ini baru selama 3 bulan. Setiap harinya itu saya kasih dia pellet black diamond, serta setiap 2 minggu sekali, Senin saya kasih cacing, Kamis saya kasih ulat Jerman atau ulat Hongkong. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Cukup ya segini aja ya. Ini update progresan saya yang di yang di outdoor di styrofoam box selama 3 bulan. Sudah terlihat hasilnya walaupun tidak maksimal. Jadi ikan ini dulu saya beli sekitar size 10 cm dan sekarang kayaknya sudah mencapai size berapa nih ya, 15-16 kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu dia. Nah, sudah tumbuh cabung dikit-dikit. Nah, itu sudah ada yang naik karena ini baru saya masukin, jadi dia masih agak syok. Tapi ini setelah video ini selesai saya akan gini nanti kembalikan dia ke styrofoam box. Nah, itu dia. Nah, udah ya, cukup ya. Ini sudah sudah istilahnya berhasil dalam menemukan cabung di styrofoam box dengan menggunakan media styrofoam. Air tidak pernah diganti, tapi pakan juga harus teratur. Nah, jadi sekarang saya akan pindahkan dia lagi ke styrofoam. Cukup segini aja ya, biar dia istirahat dulu di styrofoam. Nah, sekarang kita pindahkan dia lagi ke tempat aslinya. Mana mau keluar tuh. Nah, itu dia. Nah, jadi itu red yang masih kecil baru 2 minggu. Nanti 3 bulan sekali nanti akan saya update. Ini kan udah 3 bulan. Nanti di bulan ke-6 saya akan update kembali. Tapi untuk pakan sih sama ya, untuk perawatan juga sama. Intinya gak usah dipindah-pindah, diamin aja di sini, jarang ganti air, kontrol porsi pakan, serta berikan pakan yang berkualitas dan memiliki protein tinggi seperti cacing, ulat Hongkong, ulat Jerman. Kalau mau menggunakan pellet silahkan, terserahnya kalian mau menggunakan pellet apa. Kalau saya sih makainya pellet black diamond ya. Nah, jadi ini dia. Ini red yang besar, ini kosong, ini red yang kecil, ini yellow centarum. Jadi mungkin sekarang cukup sekian video update progresan saya di styrofoam box. Jadi nanti saya akan update kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.